Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Senang lagi bisa kita ketemu kumpul-kumpul bareng. Dan pastinya capek dong kalian setelah dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan banyak tugas-tugas. Terus juga kalian harus mengikuti pembelajaran online. Belum lagi kalau wifi-nya macet apa segala macam, pasti pusing dong ya. Nah, di hari ini, saat ini kita akan sama-sama menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pimpinan Tuhan melalui acara chapel ini. Untuk itu sebelumnya kita mau ngapain nih, Miss Kristi? Kita mau doa dulu. Ya. Kita akan berdoa untuk memulai chapel kita ini yang akan dipimpin oleh Miss Sundari. Sebelum kita memulai chapel kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, segala kasih karunia Tuhan yang selalu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau yang berkati untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai hati yang terus mau dibentuk, hati yang terus haus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan pemahaman setiap hati kami Tuhan, Engkau yang memberikan juga pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk memulai chapel kita hari ini, mari kita siapkan fokus kita semangat, kita memujikan nama Tuhan dengan pujian King of Majesty. I want to know
dibawakan oleh Mr. Tur. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Ya, untuk meresponi mazmur yang sudah dibacakan oleh Mr. Tur, mari kita sama-sama angkat satu pujian di Right to Worship. Here I am to bow down. Here I am to say that
Hari ini kita akan membahas mengenai menyembah Allah Tritunggal. Setelah kita membahas mengenai doktrin Allah Tritunggal, kita sekarang akan membahas mengenai menyembah Allah Tritunggal. Para siswa yang dikasih oleh Tuhan, doktrin Allah Tritunggal menyisakan begitu banyak pertanyaan, misteri mengenai Allah. Saya ulangi, doktrin Allah Tritunggal menyisakan begitu banyak misteri mengenai Allah. Banyak hal yang belum terjawab dan masih membingungkan saat kita mencoba memahami mengenai Allah Tritunggal. Ya. Walaupun kita sudah belajar mengenai Allah Tritunggal, bukan berarti pertanyaan-pertanyaan kita mengenai Allah Tritunggal sudah terjawab. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, yang tidak bisa dijelaskan mengenai Allah Tritunggal. Kita hanya bisa menerima apa yang dikatakan Alkitab mengenai Allah Tritunggal. Di luar apa yang dikatakan Alkitab mengenai Allah Tritunggal, belum tentu kita bisa memahaminya, atau bahkan kita tidak bisa memahaminya. Mengapa? Karena pikiran kita yang terbatas. Mengapa kita tidak bisa memahami sepenuhnya mengenai Allah Tritunggal? Karena pikiran kita terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Pada waktu pikiran kita yang terbatas, mencoba memahami Allah yang tidak terbatas, ya pasti ada keterbatasannya sendiri. Ya, ada keterbatasannya sendiri. Ini seperti mau memindahkan lautan ke dalam sebuah lubang kecil. Ya, mau memindahkan lautan ke dalam sebuah lubang kecil. Itu tidak bisa. Ya, air dalam lautan itu begitu banyak, sedangkan ruang di dalam lubang kecil itu sangat terbatas. Itu sebabnya kita tidak bisa memasukkan semua mengenai Allah ke dalam pikiran kita yang begitu terbatas. Dan kedua, karena kata-kata kita yang terbatas. Ya, bagaimana kita menjelaskan mengenai Allah yang tidak terbatas dengan kata-kata yang terbatas? Ya, bagaimana kita menjelaskan Allah yang tidak terlihat dengan kosakata kita yang terbatas? Kita tidak pernah lihat, tapi kita coba untuk memberikan penjelasan. Itu suatu hal yang sulit. Itu suatu hal yang sulit. Maka tidak heran ada begitu banyak misteri mengenai Allah Tritunggal. Ya, sekalipun kita sudah belajar mengenai Allah Tritunggal, ada banyak misteri mengenai Allah Tritunggal yang belum kita bisa pahami. Sekalipun demikian, tujuan akhir dari doktrin Allah Tritunggal bukanlah memuaskan rasa ingin tahu. Ini harus kita ingat baik-baik. Tujuan akhir dari doktrin Allah Tritunggal bukanlah memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan mendorong penyembahan kita kepada Allah Tritunggal. Mengapa kita perlu mempelajari Allah Tritunggal? Walaupun kita sulit untuk memahami Allah Tritunggal itu, walaupun begitu banyak misteri mengenai Allah Tritunggal yang tidak bisa kita jawab dan bisa kita jelaskan. Karena tujuan akhirnya bukanlah rasa ingin tahu kita. Kalau hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, maka ada begitu banyak hal tentang Allah yang tidak bisa kita ketahui. Tapi mengapa kita perlu memahami Allah Tritunggal? Supaya kita mengagumi, supaya kita didorong untuk menyembah Allah. Supaya kita didorong untuk menyembah Allah. Perhatikan baik-baik para siswa. Misteri mengenai Allah Tritunggal itu membuat kita merasa kagum dengan Dia. Karena Allah Tritunggal itu sulit dipahami, ada banyak misterinya, maka kita dibikin kagum akan Dia. Ya, biasanya kalau kita sudah bisa menyelesaikan sebuah misteri, kita tidak lagi memiliki rasa kagum pada hal itu. Oh gitu, ya. Oh gitu. Ya, waktu kita mencoba untuk menjawab teka-teki gitu ya, teka-teki. Atau kalau misalnya kita dikasih soal matematika yang kita belum tahu, yang kita tidak pernah kerjakan, wah maka kita memperhatikan dengan begitu seksama, ya kan? Kita perhatikan, apalagi kalau kamu yang hobi matematika, kamu perhatikan, pengen tahu lagi, ya kan? Cari terus jawabannya gimana. Nah, setelah itu datanglah orang yang kemudian menyelesaikan soal itu untuk kamu. Gini loh caranya. Oh gitu. Oh begitu doang. Ya, kita nggak ada lagi rasa kagum. Kenapa? Oh misterinya sudah selesai, sudah terjawab, misterinya solve. Tapi Allah itu adalah misteri yang tidak bisa diselesaikan. Ya, walaupun kita coba mempelajarinya dengan segala yang kita bisa, tetap ada misteri yang tidak bisa kita jawab. Tapi itu tujuannya itu apa? Untuk membawa kita mengagumi Allah, untuk membawa kita mengagumi Allah dan menyembah Allah. Ya, ini bukan berarti kalau begitu kita tidak mau mempelajari doktrin. Ya nggak apa-apa lah Pak.
Ngapain belajar doktrin? Kan semakin kita nggak tahu doktrin, Allah itu semakin misterius. Semakin misterius, maka kita semakin kagum. Allah tidak mau seperti itu. Dia ingin kita mengenal dia sejauh yang dia nyatakan. Dia ingin kita mengenal dia sejauh yang dia nyatakan. Sejauh yang Alkitab nyatakan. Maka sebelum kita mempelajari Allah dengan begitu sungguh-sungguh, kita nggak bisa mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting saya mengagumi Allah. Ya, kita harus mencoba untuk mengenal Allah dengan akal budi kita. Tapi sekalipun kita sudah mengenal dia dengan akal budi kita, tetap ada yang tidak bisa kita jelaskan mengenai Allah. Seorang teolog mengingatkan kita bahwa doktrin adalah pagar bagi misteri. Doktrin adalah pagar bagi misteri. Ya, mengapa kita perlu doktrin? Supaya kita tidak liar di dalam mengenal misteri. Maka kita nggak boleh sedikit-sedikit, oh itu misteri, itu misteri. Ya, doktrin itu memagari kita dalam memahami misteri. Doktrin adalah pagar bagi misteri. Doktrin Allah Tritunggal tidak menyelesaikan semua misteri mengenai Allah. Doktrin Allah Tritunggal tidak menyelesaikan semua misteri mengenai Allah, tapi membuat kita kagum kepadanya. Dan kekaguman itu diungkapkan dalam penyembahan. Ya, saya ulangi sekali lagi, kekaguman itu diungkapkan melalui penyembahan. Ya, perhatikan baik-baik para siswa, kita tidak akan menyembah yang tidak kita kagumi. Kita tidak akan menyembah yang tidak kita kagumi. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah itu mengagumkan. Mengapa mengagumkan? Karena dia melampaui apapun, melampaui pikiran saya. Sekalipun saya coba untuk memahami dia dengan pikiran saya, ada begitu banyak hal yang saya tidak bisa pahami mengenai dia. Dan itu membuat kita kagum akan Allah. Mengapa kita mengagumi pemandangan gunung yang begitu indah? Karena gunung itu jauh. Ya, gunung itu jauh dan megah. Kita tidak bisa menjelaskan banyak mengenai gunung itu. Kenapa bisa seperti itu? Yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri terpaku dan berkata, wow. Ya, kita coba melihat dengan mata kita coba pikir dengan pikiran kita, kenapa ya gunung itu bisa seperti itu? Sejak kapan ya gunung itu ada di situ? Kenapa ya gunung itu dari jauh kelihatan warnanya biru? Tapi kita hanya bisa berpikir seperti itu, tapi kita tidak bisa menemukan jawabannya, dan kita berdiri di depan gunung itu dan hanya berkata, wow. Itu baru gunung. Demikian juga dengan Allah. Allah itu tidak bisa dijelaskan oleh akal budi kita secara lengkap. Tapi itu membuat kita mengagumi dia. Dan kekaguman kita akan Allah diungkapkan dalam penyembahan. Maka kita itu kalau nggak mengagumi Allah, kita sulit atau bahkan tidak mungkin menyembah Allah. Hari ini banyak orang pergi ke gereja. Ngapain ke gereja? Beribadah. Apa itu ibadah? Menyembah Allah. Kagum nggak dengan Allah? Enggak. Ya, kagum nggak dengan Allah? Enggak. Kenapa dia nggak kagum dengan Allah? Karena dia sama sekali nggak pernah mikirin mengenai Allah kok. Dia nggak bisa kagum dengan Allah karena dia sama sekali nggak pernah berpikir tentang Allah. Orang yang berpikir mengenai Allah bisa mengagumi Allah, dan orang yang kagum dengan Allah bisa menyembah Allah. Para remaja yang dikasih oleh Tuhan, kamu menyembah Allah karena kagum atau kan terpaksa ya? Kamu menyembah Allah karena kagum atau karena terpaksa? Kalau karena terpaksa, itu bukan penyembahan. Penyembahan akan Allah yang sejati itu didorong oleh kekaguman akan Allah. Kekaguman akan Allah. Ya, sekarang kita berada di tengah-tengah situasi pandemi. Ya, ada banyak orang-orang yang khawatir, takut dan sebagainya. Tapi mari kita pikirkan situasi ini dari sudut pandang Allah. Mari kita pikirkan situasi ini dari sudut pandang Allah. Siapa sih yang mengizinkan semua ini terjadi? Tetap Allah. Tetap Allah. Wah, Allah hebat ya. Bisa mengizinkan situasi seperti ini terjadi. Iya. Maka situasi ini juga bisa membuat kita kagum dengan Allah. Ya, memang kita boleh khawatir di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Tapi kita juga di sisi lain bisa melihat bahwa Allah begitu mengagumkan. Dia yang mengatur sejarah. Dia yang mengatur pandemi ini datang. Dan dia juga yang akan mengatur pandemi selesai. Semua itu di tangan Allah. Allah yang mengatur berdirinya suatu bangsa. Allah yang mengatur runtuhnya suatu negara. Allah yang mengatur naiknya suatu pemerintah. Allah yang mengatur jatuhnya pemerintah yang lain. Allah yang mengatur pandemi ini datang. Allah yang mengatur juga pandemi ini selesai. Semua itu di tangan Allah. Maka pandemi ini bisa membuat kita mengagumi
Allah. Dan kekaguman kita akan Allah membawa kita untuk menyembah Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Ayub itu ya, Ayub itu dimulai dengan penderitaan. Allah mengizinkan seluruh hartanya diambil, anaknya mati, bahkan dia sendiri menjadi sakit. Tapi kalau kamu perhatikan akhir dari kitab Ayub itu diakhiri dengan kekaguman Ayub akan Allah. Kitab Ayub dimulai dari penderitaan Ayub, tapi ditutup dengan kekaguman Ayub. Di dalam pasal terakhir Ayub berkata kepada Allah setelah penderitaan itu menimpa hidupnya. Dia bertanya, Tuhan mengapa? 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 Lalu Tuhan kemudian menampakkan kepada dia beberapa penglihatan. Ada kuda Nil, ada buaya, ya, pemandangan alam dan sebagainya. Lalu kemudian Ayub berkata, selama ini aku hanya mengenal engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini aku melihatmu dengan mataku sendiri. Ayub bertambah mengagumi Allah di tengah-tengah penderitaannya. Ayub bertambah mengagumi Allah di tengah-tengah penderitaannya. Ternyata dia menyadari penderitaannya itu dibandingkan dengan karya Allah di dalam dunia ini, gak ada apa-apanya. Ayub bertambah mengagumi Allah di tengah-tengah penderitaannya. Dan kekaguman akan Allah itu membuat Ayub akhirnya apa? Bersujud menyembah Allah. Aku terduduk di debu dan aku tidak akan berkata-kata lagi. Ayub menyembah Allah karena dia mengagumi Allah. Sebagai orang Kristen kita menyadari bahwa tujuan hidup manusia adalah menyembah Allah. Manusia tidak akan puas dengan kekayaan, kehormatan ataupun kekuasaan. Saya ulangi ya. Manusia tidak akan pernah puas dengan kekayaan, kehormatan ataupun kekuasaan. Justru karena manusia tidak puas dengan dirinya lah, maka dia mengejar hal-hal ini. Jadi mengapa manusia itu menjadi gila kekayaan, mengejar kehormatan dan kekuasaan? Karena dia tidak puas dengan dirinya. Jadi sebenarnya manusia pun tahu kalau kekayaan, kehormatan dan kekuasaan tidak pernah memuaskan. Tapi kenapa dikejar terus? Karena dia nggak puas dengan dirinya. Karena dia nggak puas dengan dirinya. Ya, itulah sebabnya dia mengejar semua hal tadi itu. Kepuasan manusia terdapat pada menyembah Allah. Karena memang manusia dirancang untuk itu. Manusia dirancang untuk menyembah Allah. Maka manusia tidak akan pernah merasa puas dengan dirinya kalau dia tidak menyembah Allah. Itulah yang ditunjukkan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Di dalam Yohanes 4 itu ada cerita Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur. Dan perempuan ini mencari air di tengah siang. Padahal orang-orang Israel biasanya datang ke sumur itu waktu sore. Karena siang itu panas. Tapi perempuan ini sengaja menghindar dari komunitas orang-orang Samaria. Supaya apa? Dia tidak disindir, dia tidak dihina. Ya, kalau kita baca cerita itu, kenapa sih dia takut dengan orang-orang? Karena dia adalah perempuan yang tidak baik. Ya, dia adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak benar. Ya, orang sekarang bilang dia itu seperti pelacur. Ya, atau perempuan tuna susila. Ya, pelacur, perempuan tuna susila. Itu sebabnya dia tidak mau ketemu dengan orang banyak. Maka cara yang paling aman untuk cari air adalah siang hari. Karena tidak ada perempuan di Samaria datang ke sumur pada siang hari. Maka dia ketemu Yesus. Yesus kemudian mengajak dia bicara. Lalu Yesus minta air kepada perempuan itu. Lalu Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa aku, maka sesungguhnya kamu akan minta air kepada aku. Baru perempuan itu berkata, emang kamu punya air dari mana? Kamu timba aja nggak punya. Lah tadi kamu minta air dariku. Sekarang kok mau ngasih air sama aku? Baru kemudian Yesus berkata, air yang kuberikan kepadamu itu tidak akan pernah membuat kamu haus lagi. Ya, air dalam sumur ini, kamu minum, kamu haus lagi. Tapi air yang saya berikan kepadamu itu tidak akan pernah membuat kamu menjadi haus lagi. Wah, perempuan ini antusias. Dia langsung berkata, berikanlah air itu kepadaku. Kenapa dia minta air itu? Karena dia nggak mau ke sumur lagi. Ya, dia berpikir Yesus akan memberikan kepada dia air sehingga dia tidak akan perlu ke sumur lagi. Karena air itu tidak akan habis. Dia tidak akan haus. Maka dia pikir, wah, bagus. Yesus, aku akan memiliki air yang membuatku tidak perlu ke sumur ini lagi. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Air itu bukan air beneran. Tapi air itu adalah air kehidupan di dalam hatinya. Maka kamu perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan ini? Bapa mencari penyembah yang benar. Dan orang yang menyembah Allah akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dicari perempuan itu? Air. Apa yang diberikan Yesus? Worship. Apa yang dicari perempuan itu? Air. Dia haus.
Dia haus, jiwanya haus. Apa yang diberikan Yesus? Worship. Kamu mau jiwamu puas? Sembahlah Allah. Kamu ingin jiwamu puas? Sembahlah Allah. Maka manusia yang tidak menyembah Allah tidak akan pernah puas. Karena yang bisa memuaskan manusia itu hanyalah Allah. Dan bagaimana saya bisa puas dengan hidup saya? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kamu sembah hari ini? Kalau kamu tidak menyembah Allah, jiwamu gak akan pernah puas. Jiwamu akan selalu haus. Ya, akan selalu hambar. Kenapa? Karena yang bisa memuaskan jiwamu hanya Allah. Bagaimana kita dapat menyembah Allah? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menyembah Allah? Para siswa, kita tidak dapat menyembah Allah karena pekerjaan. Kita dapat menyembah Allah karena pekerjaan Allah Tritunggal. Bagaimana kita dapat menyembah Allah? Kita dapat menyembah Allah karena pekerjaan Allah Tritunggal. Jadi hanya Allah Tritunggal yang membuat kita bisa menyembah Allah. Jadi kenapa kita bisa menyembah Allah? Itu bukan karena inisiatif kita. Kita bisa menyembah Allah karena anugerah dari Allah Tritunggal. Siapakah yang bisa datang ke hadirat Allah? Kenapa kita butuh anugerah sih? Kenapa kita butuh anugerah untuk menyembah Allah? Karena siapapun tidak bisa datang ke hadirat Allah. Siapakah yang bisa datang ke hadirat Allah? Nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Allah. Kalau gitu gimana saya menyembah Allah? Saya tidak bisa datang kepadanya. Ya, dosa sudah menutup hadirat Allah bagi kamu dan saya. Itulah kenapa saya nggak pernah puas. Karena kepuasan itu datang ketika saya menyembah Allah. Tapi dosa sudah menutup pintu hadirat Allah. Saya nggak bisa datang kepada Allah. Itulah kenapa manusia itu berada di jalan yang buntu. Saya ingin menyembah Allah, tapi pintu hadirat Allah sudah tertutup bagi saya. Itulah sebabnya saya kejar yang lain. Saya kejar kekayaan, kehormatan, kekuasaan. Karena saya tidak bisa menyembah Allah. Maka saya cari yang lain. Maka saya cari uang sebanyak-banyaknya. Maka uang itu menjadi Allahnya saya. Berhala itu namanya. Oh, saya mencari kehormatan. Maka jabatan menjadi Allahnya saya. Itu namanya berhala. Oh, saya mencari kekuasaan. Ya, saya mencari kekuasaan. Itu sebabnya posisi menjadi Allahnya saya. Itu namanya berhala. Berhala. Maka hari ini begitu banyak orang yang hatinya dikuasai oleh berhala. Kenapa ya hati orang dikuasai oleh berhala? Karena manusia itu tidak bisa tidak menyembah. Tapi kalau dia mau menyembah Allah, pintu ditutup oleh Allah. Akibatnya apa? Dia tidak bisa tidak menyembah. Maka dia mencari pengganti Allah untuk disembahnya. Itu namanya berhala. Maka berhala itu apa sih? Berhala itu adalah apapun juga yang kita jadikan sebagai pengganti Allah. Apapun juga yang kita jadikan sebagai pengganti Allah. Mengapa ya? Di dalam hati kita ada berhala. Karena kita tidak bisa datang kepada Allah. Allah menutup pintunya kepada kita. Maka kita tidak bisa datang kepadanya. Tapi karena kita harus menyembah, maka kita mencari pengganti Allah. Kita mencari Allah pengganti. Ya, kita mencari Allah pengganti. Itulah yang kita sebut dengan berhala. Lalu bagaimana saya bisa datang kepada Bapa dalam kondisi seperti ini? Kalau kondisinya pintu ditutup, gimana sekarang saya bisa datang kepada Bapa? Maka jawabannya adalah Yesus. Yesus. Tanpa Yesus, tidak seorang pun datang kepada Bapa. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 4:6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesuslah yang membuka jalan masuk ke hadirat Allah. Ya, seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 18. 2 ayat 18, bukan ayat 8 ya. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tanpa Yesus, tidak seorang pun memiliki jalan masuk kepada Bapa. Lalu bagaimana saya mau menyembah kalau saya tidak punya jalan masuk? Tidak bisa. Maka bagaimana supaya saya punya jalan masuk? Yesus membuka jalan masuk kepada Bapa. Oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dalam Efesus 3 ayat 12 dikatakan, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Dalam dia, Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah.
Tanpa Yesus tidak mungkin kita menyembah Allah. Itulah sebabnya hari ini orang yang beragama merasa menganggap diri mereka menyembah Allah. Tapi kita harus mengakui dengan baik, dengan jujur. Di luar Kristus, tidak seorang pun bisa menyembah Allah. Tidak seorang pun bisa menyembah Allah. Hanya Yesus yang bisa membuka jalan. Membuka jalan. Inilah yang diperlihatkan Yesus dalam peristiwa terbelahnya tabir bait Allah. Kita bisa melihat ini sangat jelas. Ketika Yesus membelah, ketika di dalam peristiwa penyalipan, terbelah tabir bait Allah. Karena tabir itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah tempat yang dipercaya sebagai tempatnya Allah. Tidak seorang pun bisa masuk kecuali imam besar. Tapi ketika Yesus mati di Golgota, tabir pemisah itu terkoyak menjadi dua. Artinya apa? Sekarang ada jalan masuk kepada Allah. Ada jalan masuk kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam bangsa Israel, mereka tidak bisa menyembah Allah kecuali melalui imam. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali melalui imam. Itu sebabnya imam sangat penting di dalam masyarakat Israel. Menyembah Allah itu melalui imam. Tidak ada orang penyembah Allah tanpa imam. Tapi kalau kita sekarang, nggak ada imam lagi. Kenapa? Karena imam besar kita adalah Yesus. Dia sudah membuka jalan supaya kita bisa masuk menyembah Allah. Supaya kita bisa masuk menyembah Allah. Bapa, di dalam Yesus membuka jalan kita masuk kepada Bapa. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus membersihkan hati kita supaya kita bisa layak datang kepada Bapa. Sekarang kita tahu, jalan sudah dibuka. Maka pertanyaannya, kalau saya datang dengan baju kotor gimana? Ya, ini kan sama seperti menghadap presiden. Ya, sudah dapat jalan, tanggal sekian datang ya Pak. Presiden sudah atur jadwal, dia bersedia untuk terima Bapak tanggal sekian. Ya, baru waktu kamu bilang tanggal sekian, oke saya mau datang, tapi kamu sadar pakaianmu cuma satu litonya ini dan ini sudah kotornya minta ampun. Loh, nanti tanggal hari H saya datangnya gimana? Saya datang, sudah bikin jadwal. Tanggal sekian Pak Presiden Pak Presiden mau ketemu dengan kalian. Tapi pakaiannya kotor. Berani nggak ketemu Presiden? Ya nggak berani. Baju cuma satu dan itu sudah kotor. Gimana mau ketemu Presiden dengan baju yang kotor ini? Nah, seperti itu juga. Yesus sudah membuka jalan untuk datang kepada Bapa. Tapi pertanyaannya, saya kan kotor. Hati saya ini begitu kotor, hidup saya ini begitu kotor. Kotor dengan dosa. Berlumuran dengan dosa, belepotan dengan dosa. Bagaimana saya bisa datang kepada Bapa? Roh Kudus membersihkan hati kita. Roh Kudus membersihkan hati kita supaya kita layak datang kepada Allah. Maka kita perhatikan, di dalam penyembahan itu ada peran Bapa, ada peran Anak, dan ada peran Roh Kudus. Ya, waktu kita menyembah Allah, itu bukan inisiatif kita. Menyembah Allah itu adalah anugerah Allah kepada kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berperan pada waktu kita menyembah Allah. Coba kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, slide berikutnya. Ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh. Itu yang dikatakan oleh 1 Petrus. Roh itu menguduskan. Roma 15 ayat 16. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan di sini, Roh Kudus menyucikan kita supaya kita datang kepada Allah di dalam keadaan yang layak. Di dalam keadaan yang layak. Maka kalau kita menunggu layak dulu datang kepada Tuhan, nggak akan mungkin. Kita tidak bisa datang. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan kita tidak mungkin membuat diri kita layak datang kepada Tuhan. Tapi bagaimana saya datang kalau saya tidak layak? Roh Kudus yang melayakkan. Roh Kudus yang melayakkan. Ya, maka setiap orang yang mau datang kepada Tuhan di hari Minggu, ya mintalah Roh Kudus melayakkanmu. Melayakkan hati kita. Kita tidak bisa melayakkan hati kita sendiri. Ya, kita tidak bisa melayakkan hati kita sendiri. Kita tidak bisa
mengusahakan kelayakan dari diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa datang kalau kita tidak layak? Roh Kudus yang melayakkan. Maka kita sangat-sangat melihat peran Allah Tritunggal di sini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berperan di dalam penyembahan kepada Allah. Di dalam penyembahan kepada Allah. Sebagai pihak yang sudah menerima anugerah, tidak ada alasan kita tidak menyembah Allah, bukan? Kalau memang kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus, jalan sudah dibuka, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, tidak ada alasan bagi kita tidak menyembah Allah. Ya, tidak ada alasan bagi kita tidak menyembah Allah. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan kepada Allah harus merefleksikan pemahaman kita mengenai Allah Tritunggal. Penyembahan kita itu harus merefleksikan pemahaman tentang Allah Tritunggal. Maka bagaimana kita menyembah Allah itu sangat ditentukan bagaimana kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah itu Tritunggal, maka penyembahan kepada Allah pun harus merefleksikan pemahaman kita. Ya, maka teologi tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Ya, tidak bisa memisahkan teologi dari ibadah. Pemahaman kita akan Allah menentukan bagaimana kita menyembah Allah. Kalau kita memahami Allah itu Tritunggal, bagaimana kita seharusnya datang kepada Allah? Ya, kita datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Ya, kita datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Inilah peran Allah Tritunggal di dalam ibadah kita. Jadi ibadah itu apa? Datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Tapi bagaimana saya datang kepada Bapa? Kan Bapa nggak bisa terlihat di dalam melalui Yesus Kristus. Lalu bagaimana saya bisa datang kepada Yesus Kristus? Dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus. Pada waktu saya beribadah, saya datang kepada Bapa, saya menyembah Allah Bapa. Tapi menyembah Allah Bapa itu melalui Allah Anak. Dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Ya, dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Ya, maka sebagai orang Kristen, relasi kita dengan Roh Kudus itu sangat menentukan penyembahan kita. Kalau hidup kita sehari-hari tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak mungkin datang kepada Allah Bapa. Kalau sehari-hari hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka perhatikan ya, kita datang ke gereja hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu kita dipenuhi Roh Kudus enggak? Kita datang ke gereja hari Minggu. Tapi hidup kita dipenuhi Roh Kudus enggak dari Senin sampai Sabtu? Kalau hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, itu membuat kita sulit untuk datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Maka orang yang mau beribadah kepada Allah harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Nah, banyak orang Kristen yang menyembah Allah dengan cara yang salah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Banyak orang Kristen yang menyembah Allah dengan cara yang salah. Ya. Nah, kenapa? Karena nggak memahami Allah Tritunggal dengan benar. Nggak memahami Allah Tritunggal dengan benar. Ya, itu sebabnya banyak orang Kristen itu menyembah Allah dengan cara yang salah. Oke. Nah, misalnya ya, orang Kristen hari ini ada yang menyembah Roh Kudus. Ya. Penyembahan itu bukan kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus berperan untuk memberikan kita kekuatan menyembah Bapa. Penyembahan itu kita berikan kepada Bapa, tapi melalui Yesus. Pada waktu kita datang kepada Yesus Kristus, kita datang kepada Bapa. Tapi pada waktu kita datang kepada Yesus Kristus, itu karena Roh Kudus yang membawa kita kepada Yesus. Ini yang namanya penyembahan. Tapi hari ini ada orang yang menyembah Roh Kudus. Ya, menyembah Roh Kudus. Perhatikan Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Yesus. Dia tidak datang untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Dia tidak datang untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Maka dengarkan baik-baik. Mempermuliakan Roh Kudus itu artinya mempermuliakan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Mempermuliakan Roh Kudus itu artinya mempermuliakan Yesus. Siapa yang mempermuliakan Yesus? Dia sudah mempermuliakan Roh Kudus. Roh Kudus merasa dipermuliakan saat kita mempermuliakan Yesus. Tapi banyak orang Kristen yang akhirnya fokus pada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus fokusnya kepada Yesus. Maka kita ini seringkali gagal fokus. Kita fokus kepada Roh Kudus. Padahal Roh Kudusnya fokus kepada Yesus.
Roh Kudus tidak merasa terganggu saat kita fokus kepada Yesus. Karena dia memang datang untuk mempermuliakan Yesus. Karena dia memang datang untuk mempermuliakan Yesus. Dan Yesus datang untuk mempermuliakan Bapa. Dan Yesus datang untuk mempermuliakan Bapa. Ya, mengapa Yesus datang? Untuk membawa kita kepada Bapa. Untuk membawa kita kepada Bapa. Dan mengapa Bapa mengutus Yesus? Karena tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka pada waktu kita beribadah, kita harus ingat baik-baik. Kita harus ingat baik-baik. Ya, bahwa kita harus fokus kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui kekuatan Roh Kudus. Melalui kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu berperan untuk memberikan kepada kita, untuk membawa kita kepada Yesus. Dan Yesus itu membawa kita kepada Bapa. Dan itu yang namanya penyembahan yang benar. Itu namanya penyembahan yang benar. Nah, selain penyembahan, doa kita pun harus mencerminkan pengertian Allah Tritunggal. Ya, doa pun harus mencerminkan pengertian Allah Tritunggal. Nah, seringkali orang Kristen itu berdoanya seperti nggak ngerti Allah Tritunggal. Ada yang berdoa kepada Roh Kudus, gitu ya. Ada yang berdoa kepada Roh Kudus. Apa kata Yesus? Kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa. Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dan dia juga mengajarkan, mintalah dalam namaku. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk berdoa. Maka sekali lagi jelas, doa kita itu harus mencerminkan pemahaman Allah Tritunggal yang benar. Kita berdoa kepada Allah Bapa, kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus, mintalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Mintalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Maka kita harus belajar. Kalau berdoa, berdoanya kepada Bapa. Kamu yang masih remaja harus mengerti. Kalau kita percaya Allah Tritunggal, seperti apa? Kita percaya Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, tapi perannya berbeda-beda. Maka kita harus mengatakan bahwa maka kita harus menunjukkan ketika kita berdoa kepada Bapa. Kita berdoa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kita berdoa dengan kekuatan Roh Kudus. Maka orang yang mau berdoa itu sekali lagi harus dipenuhi Roh Kudus. Orang yang berdoa itu harus dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berdoanya nggak macam-macam. Oh, mintalah apa saja dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Itu kata Yesus kan. Maka orang mendengar itu langsung berpikir, minta apa aja gitu ya. Tapi kalau kamu mengerti, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti nggak akan minta macam-macam. Nggak akan minta yang aneh-aneh. Walaupun dia tahu, Yesus berkata, mintalah apa saja. Tapi karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia akan minta yang macam-macam. Dia akan minta macam-macam. Yang dia minta cuma apa saja yang mempermuliakan Allah. Itu yang dia minta. Maka kita perhatikan ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan minta apa yang mempermuliakan Allah. Dan dia akan minta itu kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Ini namanya doa yang benar sesuai dengan pengertian Allah Tritunggal. Ya, doa yang benar sesuai dengan pengertian Allah Tritunggal. Para siswa yang kasih Tuhan, bagaimana engkau berdoa selama ini dan bagaimana engkau beribadah selama ini? Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam gereja, di dalam ibadah kita, di dalam ibadah di gereja, hari ini lagu-lagu mengenai Allah Tritunggal pun sudah langka. Ya, saya kemarin membaca satu artikel itu, dia mengatakan bahwa hari ini kita mengalami krisis lagu-lagu Allah Tritunggal. Krisis lagu-lagu Allah Tritunggal. Oke? Dan ini nggak baik sebenarnya. Maka kita perlu untuk menyanyikan lagu-lagu yang menggambarkan Allah Tritunggal. Ya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah anaknya, dan hormat bagi Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Ya, Father we love you, ya kan? Jesus we love you, Spirit we love you. Father we love you, we worship and adore thee, glorify thy name in all the earth. Baik, yang kedua, Jesus we love you, we worship and adore you, glorify your name in all the earth. Baru yang ketiga, Spirit we love you, ya, Spirit we love you, ya, glorify your name, ya kan, glorify your name all over the earth. Tapi lagu-lagu seperti ini sudah makin hari makin sedikit. Ada satu lagu lagi, Thank you, oh my Father, for giving us your Son.
and giving your spirit till all the work is done. Ya. Thank you, oh my Father, for giving us your Son. Tritunggal, Tritunggal. Tapi kita hari ini tidak punya lagi lagu Allah Tritunggal, tidak terlalu banyak lagi lagu-lagu Allah Tritunggal di dalam gereja. Dan seringkali saya menemukan lagu-lagu di dalam gereja hari ini dalam ibadah itu sangat menekankan antara I and you. Ya. Saya dan Allah, saya dan Allah. Nah itu. Jadi banyak lagu-lagu gereja hari ini individualis. Saya dan Allah, saya dan Allah. Memang ini sangat lucu ya. Kita datang ke gereja bersama-sama, tapi kita nyanyi sendiri-sendiri. Itu kan aneh. Kita datang ke gereja sama-sama, tapi waktu kita nyanyi, seolah-olah cuma saya sendiri dalam ruangan itu bersama dengan Allah. I and you. Padahal gereja itu tempat kita bersama-sama beribadah. Tapi nyanyinya itu seolah-olah cuma saya dalam gereja ini dengan Allah. Ini namanya individualisme. Nah, banyak lagu sekarang itu lagu-lagu individualis. Ya, lagu-lagu individualis. Sangat menyentuh emosi. Tapi kalau kita ingat baik-baik, kita ke gereja itu kan bukan sendirian. Kita datang ke gereja itu bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Itu sebabnya lagu-lagu gereja pun di dalam ibadah itu harus banyak menekankan awareness. Ya. Harus banyak menekankan awareness, harus banyak menekankan kekitaan, bukan hanya sayanya. Nah, ini yang kita perhatikan hari ini, ibadah di dalam gereja itu tidak lagi berpatokan pada pemahaman Allah Tritunggal yang benar. Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita berpatokan pada pemahaman Allah Tritunggal yang benar? Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk terus memuja-Mu di dalam penyembahan yang benar, sehingga kami boleh memuliakan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk terus mengandalkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, memohon dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita sungguh mengucap syukur untuk firman yang baru saja kita dengar, ya kan Mr. Abed? Ya, sangat memberkati kan firman-Nya yang dibawakan tadi. Nah, Miss berharap setelah mendengarkan firman ini, kita pribadi lepas pribadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di akhir chapel ini Miss mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link refleksi. Di mana Mr. Abed? Channel General Kelas masing-masing, oke? Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kalian tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan ya selama proses HBL ini. Sampai berjumpa lagi di chapel-chapel selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, tetap semangat.